Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan permenungan. Dan sebelum itu, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap nafas yang boleh Tuhan berikan, buat setiap berkat yang Tuhan boleh curahkan. Terkhusus pada saat ini kami akan mendengarkan perenungan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita terambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tema pada renungan ini adalah motivasi dalam berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari dalam kampung ada seorang keluarga ataupun keluarga yang memiliki dua anak yang cukup berbeda, mulai dari sifat, karakter, bahkan tingkah lakunya. Yang satu senang sekali terlibat dalam pelayanan gereja, dan yang satu kebalikannya, yaitu kurang senang bila terlibat dengan yang namanya pelayanan. Pada kesempatan yang sama, kedua anak tersebut mengikuti sebuah perlombaan. Ketika mengikuti perlombaan, anak yang pertama selalu menggumuli dalam doa dan menyerahkan apa yang diperoleh ketika nanti pengumuman lomba diumumkan. Sedangkan anak yang kedua juga berdoa, tetapi dalam doa ia menyebutkan hadiah yang begitu besar yang dijadikan untuk foya-foya. Ketika hasil pengumuman tiba, yang menang adalah anak yang pertama. Dan kemudian secara spontan, anak yang kedua menyalahkan Tuhan karena tidak mengabulkan permohonannya. Sebuah ilustrasi singkat yang bisa kita ambil makna dalam kehidupan bersama. Doa selalu menjadi topik yang menarik ketika dibicarakan, karena dengan doa merupakan salah satu cara untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Namun terkadang orang Kristen masih sulit sekali membangun kehidupan dengan doa secara terus-menerus. Bahkan sering kita jumpai dalam setiap ibadah, masih banyak orang yang menolak ketika ditunjuk untuk memimpin doa, sekalipun itu hanya doa makan. Beberapa jemaat juga sering merasa lebih senang ketika didoakan oleh pendetanya, karena merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Bila berdoa secara pribadi, doa yang tidak kunjung mendapat jawaban atau yang tidak terkabulkan memang sering sekali dijadikan sebuah alasan. Lalu, mengapa anak Tuhan enggan sekali berdoa? Padahal sebenarnya Tuhan melihat motivasi kita dalam doa. Dalam ayat yang kedua disebutkan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa ketika kamu tidak berdoa. Harus diketahui bahwa kita sering tidak bijak
dan mengedepankan kehendak kita saja dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mengertikah saudara bahwa permasalahannya adalah bila Tuhan mengabulkan doa kita, lalu untuk apa semua berkat itu? Ketika Elia berdoa, disebutkan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 sampai yang ke-40, ia berdoa bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk bangsa Israel, supaya kembali menyembah Tuhan dan tidak menyembah Baal lagi. Permenungan kita kali ini mengajak kita untuk melihat sejauh mana diri kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan melalui doa, dan apa saja yang hendak kita minta kepada Tuhan, apakah itu baik atau apakah itu sesuatu yang buruk. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Ia juga tahu apa yang menjadikan kita untuk bermotivasi dalam doa. Mungkinkah yang sudah lama berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan tetapi belum dikabulkan? Mari kita lihat dan periksa dalam hati kita. Mungkin kita meminta pekerjaan, tetapi dengan pekerjaan itu kita tidak lagi peduli dengan pelayanan. Mungkin meminta teman hidup, tetapi Tuhan tahu apakah jodoh itu akan mendorong kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Terkadang Tuhan membuat kita menunggu dengan tujuan mendapatkan yang lebih baik. Selamat merenungi apa yang menjadi motivasi kita dalam berdoa. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan singkat pada hari ini. Semoga dengan perenungan ini kami boleh selalu mengutamakan doa dalam setiap kegiatan kami, dan selalu mengucap syukur atas berkat-berkat yang boleh Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.